Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA YKPP Tanjung Uban. Perkenalkan, nama saya Norma Dalisna. Saya Zahra Agustanandra. Saya Safia Wardah. Saya Siri Rido. Kami dari kelompok 3 dari kelas 11 IPA ingin melakukan wawancara tentang budidaya tanaman nabati. Perkenalkan pemilik usaha ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bapak Eko Widayat. Kalau orang Tanjung Uban kebanyakan manggil saya Sam Eko. Tinggal saya di Kampung Bugis, Kelurahan Tanjung Uban Utara. Dan saat ini saya menggeluti budidaya tanaman buah, sistem okulasi, cangkok, sambung pucuk, dan kawin silang. Sudah berapa lama Bapak menjalankan usaha budidaya tanaman? Kalau di Pulau Bintan, khususnya di Kampung Bugis ini, saya sudah 2 tahun ini, menginjak 2 tahun ini. Bagaimana Bapak memasarkan hasil budidaya ini? Kalau yang buah, ya seperti cabai, pisang, dan yang siap, itu kalau cuma panennya kita di bawah istilahnya panennya sedikit, jadi kita jual melalui online. Dan kalau hasilnya banyak, kami antar ke pasar. Dan untuk budidaya tanaman buah, ya sistem kayak gini, ini ada yang lewat online, ada dari mulut ke mulut. Lalu kesulitan apa saja yang pernah Bapak alami dalam menjalankan budidaya ini? Pertama, kesulitan kita khususnya budidaya buah itu dari indukan, dari bibit yang unggul. Karena kita kalau budidaya buah, kita harus menyiapkan semua jenis bibit yang jenis unggul. Jadi di sini berhubung bibit yang jenis unggul masih langka, terpaksa kita datangkan dari Jawa dan Sumatera. Apa rencana ke depan Bapak untuk mengembangkan usaha ini? Kalau rencana saya, Mas, saya punya cita-cita. Kalau memang nanti memang Allah mengizinkan, saya kepingin Bintan berbuah. Maksud saya Bintan berbuah. Jadi kita nggak harus selalu mengharapkan buah datang dari luar Pulau Bintan. Rencana saya gitu. Dan saya sudah sosialisasi kepada kawan-kawan. Walaupun cuma menanam dengan media polybag, planter bag, ataupun tong, ya, satu rumah punya 2 pohon, insya Allah nanti Bintan bisa berbuah. Makanya kemarin juga saya sudah koordinasi dengan pihak yang terkait, baik itu dari Departemen Pertanian, terus dengan Departemen Kehutanan. Saya sudah sosialisasi, dan saya pribadi dan kawan-kawan diizinkan untuk menggarap lahan di hutan lindung, ya. Ini sebagian kecil dari kelompok tani. Disitulah nanti akan saya kembangkan tanaman buah itu. Makanya saya punya angen-angen, jangan sampai 5 tahun ke depan ini Bintan terlalu mengharapkan buah dari luar kita. Tuh, angan-angan saya ke depan. Apa suka duka Bapak dalam menjalankan budidaya ini? Suka dukanya ya, di Pulau Bintan ini kalau pas cuacanya panas, jadi terik matahari itu sangat kuat. Jadi tanaman kadang-kadang bisa di daun muda itu gosong. Kedua, itu kalau musim hujan di sini itu full hujan. Jadi kita nggak sempat untuk melakukan penyemprotan atau memberikan obat. Jadi di sini suka dukanya harus kita pandai mengakali. Pertama ya, dengan kalau seandainya ada modal, kita bikinkan greenhouse tertutup. Terus berhubung saya baru pemula, ya kayak gini lah. Walaupun ini tanaman istilahnya orang bilang tanaman yang saya tanam budidaya di sini, banyak yang bilang di Bintan tidak bisa. Tapi kita nggak harus putus asa.
semua perlu dibuktikan, semua perlu dicoba. Contohnya anggur. Nah, ini anggur baru saya tanam umur 8 bulan. Di sini sudah berbuah. Siapa bilang Bintan tidak bisa untuk menanam anggur? Satu lagi, ini stroberi. Orang bilang stroberi di dataran tinggi. Tapi kita berusaha dan mencoba, kita cari di sini bisa hidup dan mau berbuah. Ini salah satu. Ya. Terus suka dukanya lagi yaitu tadi dari awal. Kita di Bintan kurang bibit unggul. Nah, bibit unggul seperti ini bisa di sud. Ini ada kelengkeng merah, ada mata lada, ada pingpong, ada pungrai, ada kelengkeng aroma. Ini kelengkengnya. Itu jambu madu putih, ada jambu madu hijau. Itu apukat aligator yang bisa 2 kilo. Nah, itu apukat non biji. Ada apukat lagi California. Orang sini bilang apukat mentega. Nah, itu seperti ini sawo jumbo. Ada orang bilang sawo Afrika. Ada yang bilang lagi sawo bentimun. Itu 1 biji bisa 6 on. Nah, dari kesulitan suka dukanya di Bintan kita dari jenis bibit unggul. Nah, seperti ini bisa disut lagi. Ini ada jeruk. Ini jeruk lemon, ada jeruk Bali, jeruk sankis, santang madu, jeruk keprok Kalimantan. Sini nggak ada bibit, ya terpaksa kita harus datangkan bibit dari luar Bintan. Apa saran Bapak untuk pemula yang ingin memulai usaha budidaya? Saran saya ya, semboyannya cuma dua ya. Satu, nggak takut gagal, dan jangan bicara coba-coba. Karena coba-coba itu nggak fokus. Karena mencoba. Tapi kalau dengan diawali niat apa nama itu, Bismillah, itu kan tujuan utama. Pasti itu yang pertama. Kedua, ya pertama takut gagal ya. Kedua, itu setiap kalau adik-adik semua atau pemula yang mau belajar, jangan memandang nggak ada lahan. Sekarang ya orang yang nggak ada kebun luas tapi bisa menghasilkan tanaman atau buah-buahan yang berlimpah. Contohnya kalau buah seperti hidroponik itu mana membutuhkan tempat yang luas, kan enggak. Dan soal modal bisa berjalan sesuai kepunyaan kita, kemampuan kita. Jadi saran saya kepada adik-adik semua atau pemula, kalau ada yang pingin belajar, saya tidak menutup diri. Saya tidak sembunyikan ilmu yang saya punya, baik itu melalui teknik sambung pucuk, teknik setek, teknik okulasi, teknik cangkok, dan penyemaian biji. Saya mau kalau ada yang berminat mau belajar, monggo datang aja ke sini. Sekian wawancara dari kami. Apabila ada yang berminat dengan tanaman ini, silakan datang ke Kampung Bugis depan Pantai Hamid. Terima kasih kepada SMA IKPP karena telah memberi kami kesempatan untuk mempelajari tentang budidaya Tanaman nabati. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.